Horas, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Minggu ini kita masuk ke minggu 9 setelah Trinitatis dengan tema berusaha memelihara kesatuan roh, sekaligus kita merayakan Pesta Parheheon Persekutuan Naposubulung GKPA tahun 2021. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu karena kamu masih muda. Tetapi berikan teladan bagi orang-orang percaya dalam ucapan, perilaku, cinta, iman, dan kemurnian. 1 Timotius 4 ayat 12. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran untuk beribadah. Dengan sukacita, kita memulai ibadah dengan menyanyi dari PKJ 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu memberi pengharapannya, bersandar kepada hal-hal yang duniawi, karena hanya Engkau saja penyelamat dan perlindungan. Tolong dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 7 ayat 1 dan 2.
Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita dengar hukum Tuhan yang kelima dan keenam dengan maksudnya. Beginilah bunyinya. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang berdiri. Diriku
Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami berseru ke hadapan-Mu yang penuh anugerah, mohon keampunan dosa dengan sepenuh hati kami. Tolonglah kami agar kami mau bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 3. Dihapuskan dosaku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu.
Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Punggutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Amin. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Persekutuan Naposo Bulung. Ku berserah kepada Allahku. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Ditafanlah ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, lembah lebat membimbingku tenang, ku dihantar dan terhentak, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat-erat di gunung tinggi dan samudera. Ditafanlah ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat-erat di gunung tinggi dan samudera. Ditafanlah
Kembali kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2. Serikat Persaudaraan. Pada ayat yang kedua, jemaat kami undang berdiri. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama berjuang dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 259 ayat 1 dan 3. Di dalam Kristus bertemu. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Bergandeng tanganlah erat apapun bangsamu, pengabdi Bapa yang kudus tentulah kawanku. Laporan persekutuan Napos Bulung dan video persembahan Naposo Bulung. Shalom, selamat hari Minggu untuk Amang Inang Pendeta, Amang Inang Majelis, seluruh jemaat GKPA Penjernihan, dan terutama teman-teman Naposo Bulung GKPA Penjernihan. Izinkan saya selaku Ketua Naposo Bulung mewakili pengurus menyampaikan laporan kegiatan Naposo Bulung GKPA Penjernihan selama 1 tahun terakhir. Horas, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita bisa dipertemukan dalam ibadah ini walaupun secara virtual. Tidak terasa, tahun ini adalah tahun kedua bagi kami merayakan Pareheon dalam masa pandemi.
Walaupun begitu, kami sebagai pengurus Naposobulu GKPA Penjernihan berusaha untuk tetap bisa aktif melayani dengan menjalankan program-program kami selama setahun ini melalui virtual online dan langsung di gereja. Adapun program yang kami lakukan secara online yaitu memberikan persembahan pujian serta pendalaman Alkitab yang setiap 1 bulan sekali kami lakukan. Dan untuk kegiatan pelayanan yang kami lakukan di gereja selama pandemi ialah menjadi petugas cek suhu di ibadah pagi, turut aktif dalam pelayanan multimedia, baik di dalam ibadah minggu ataupun ibadah sekolah minggu. Kami sungguh berterima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Majelis, seluruh jemaat GKPA Penjernihan, terutama kepada Inang Paniroy kami yang dengan penuh semangat dan sukacita membimbing dan mendukung kami untuk terus berkegiatan dan melayani di masa pandemi dalam 1 tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Naposo Bulung dan jemaat GKPA Penjernihan yang telah ambil andil maupun mendukung kami baik secara moral dan material dalam kegiatan pelayanan kami. Kami juga ingin meminta maaf apabila terdapat kekurangan kami sebagai pengurus dalam kegiatan pelayanan kami di gereja. Sekiranya Amang Inang Pendeta serta majelis dan seluruh jemaat GKPA Penjernihan memiliki feedback untuk kami. Kami sangat terbuka untuk menerimanya dan mendengarkan agar Naposo Bulung dapat berkembang dan tumbuh lebih baik lagi untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama ini kami sampaikan kembali bahwa besar harapan kami agar teman-teman kami Naposo Bulung GKPA Penjernihan untuk dapat terus mengikuti dan aktif dalam kegiatan Naposo Bulung ke depannya, baik secara online ataupun offline. Akhir kata, kami mengucapkan selamat pelayanan Naposo Bulung, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Hai teman-teman Naposo Bulung, apa kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan tetap bersuka cita. Bagaimana hari-hari kalian? Aku harap sih kalian baik-baik saja ya, walaupun keadaan saat ini sedang tidak baik. Aku yakin Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua dimanapun berada. Ada yang rindu nggak dengan acara dan kegiatan kita yang selalu kita lakukan bersama? Kalau aku sih rindu. Aku rindu retreat dan kebaktian Padang yang setahun sekali kita lakukan. Mulai dari ibadah, games, canda tawa kita sih yang paling aku ingat banget. Aku juga rindu dengan pendalaman Alkitab dan core. Wah, pasti selalu ada pembahasan yang kita lakukan setelah selesai melakukan kegiatan kita. Dan terakhir itu kerja bakti, olahraga, dan kita merayakan 17 Agustus. Itu lucu sih kalau dilihat. Tapi sejak tahun lalu sampai saat ini, keadaan sedang tidak baik-baik. Sampai setiap kegiatan dan acara kita
harus menjadi virtual. Baik itu pendalaman Alkitab dan core, malah sampai retreat kita juga harus dibatalkan. Tapi nggak apa-apa. Untuk sementara ini, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan acara serta kegiatan yang biasa kita lakukan bersama. Ingat, cuma sementara kok, nggak selamanya. Dan untuk Amang dan juga Inang Pendeta, untuk Amang Inang Majelis, serta seluruh jemaat GKPA Penjernihan, saya mewakili Napo sebelum GKPA Penjernihan mengucapkan banyak terima kasih atas setiap kasih sayang, perhatian, dan support kepada kami Napo sebelum. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari rasa khawatir, rasa takut, dan rasa pahit serta sakitnya dunia saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, serta menolong kita semua. Ingatlah bahwa setiap rencana kita boleh gagal, tapi bukan berarti hidup kita juga. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah. Karena ada tertulis di Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua tetap semangat dan tetap percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yuk, pasti bisa yuk. Semangat, sebentar lagi kita semua bisa bertegur sapa secara langsung dan beribadah bersama lagi di gereja kita GKPA Penjernihan. Selamat perayaan Napo Sabulong teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sabulong Penjernihan mengucapkan Selamat perayaan Napo Sabulong. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat dapat kita baca di dalam buku acara yang dibagikan oleh situa wilayahnya di grup WA wilayah masing-masing. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Amang, Inang, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021, Saudara Antoni Emmanuel Oluwanpane, tutup usia 57 tahun. Jemaat wilayah 5 dan 6, dan jenazah telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, dan dilayani oleh pendeta dan majelis dari gereja kita. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Pane, kiranya keluarga yang ditinggalkan tabah dan cepat terhibur. Yang kedua, warta berikutnya yakni jemaat yang baru. Parlagutan kita telah menerima anggota jemaat baru, yakni yang pertama, keluarga Bapak Roberto Maurut Ritonga, Ibu Livia Ririn Prameswari, beserta kedua putri mereka, Jevanya dan Cheryl Boru Ritonga, dan tinggal di apartemen City Home Kelapa Gading, Jakarta Utara, pindahan dari GKPA Medan Barat dan masuk ke dalam wilayah 8. Kemudian jemaat yang baru yakni seorang pemudi yakni Naposo yang sedang belajar CD, Jessica Sarah Agustina Lumban Tobing, tinggal di Jalan Narogong Megah, Bekasi, dan masuk ke dalam wilayah 10. Dan juga jemaat
yang baru berikutnya, yakni keluarga baru, keluarga Bapak Pemuda Gading Mairis Pane, Ibu Lestari Rumata Nancy Sitindaon dengan anak mereka Jorel Pane, dan tinggal di Demapke Residen di Cipayung Depok, masuk ke dalam wilayah 5 dan 6. Baiklah Amang dan Inang, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami diperkenankan datang dengan penuh kerendahan hati kami menghadap Tuhan dan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini, berkati juga media dan jaringan komunikasi yang kami pergunakan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan hikmat dan lancar. Berkati juga semua jemaat yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing, dan kami tetap bersuka cita ya Tuhan mengikuti ibadah pada hari ini, walaupun kami tidak beribadah di dalam gereja dan bertatap muka secara langsung. Kami tetap bersuka cita ya Tuhan, dan kami yakin pada saatnya nanti kami boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Berkati juga Inang Pendeta Veronica yang akan menyampaikan firman kebenaran, dan juga berkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani ibadah anak-anak kami sekolah minggu pada hari ini. Hari ini kami juga bersuka cita ya Tuhan, karena pada hari ini adalah hari Parheo Naposebulung Gereja GKPA. Walaupun sudah 2 tahun terakhir ini kami merayakan Parheon secara virtual, namun kami tetap bersuka cita ya Tuhan, karena semuanya adalah seturut kehendak Tuhan, karena wabah virus yang masih berkepanjangan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, pada masa-masa yang akan datang, kami boleh bersuka cita merayakan Parheon Naposebulung. Kami berdoa ya Bapa, buat semua Naposebulung di GKPA, khususnya Naposebulung di GKPA Penjernihan. Kiranya Tuhan memberikan semangat dan sukacita dalam pelayanan mereka. Tuhan juga memberikan kesuksesan di dalam pendidikan dan pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan memberikan jodoh yang sepadan bagi Naposebulung rindukan pada saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan masa depan mereka ya Tuhan. Kami rindu untuk semua anak-anak kami agar mereka tetap setia melayani dan senantiasa rajin mengikuti segala kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan di gereja kami Bapa. Karena kami melihat Bapa masih banyak dari anak-anak kami yang belum terlibat di dalam pelayanan di gereja kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pada saatnya nanti mereka juga rindu bersama-sama melayani di gereja Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas semua sermon-sermon di dalam seminggu yang lalu. Di gereja kami boleh berjalan dengan baik, dan kami jemaat boleh mengikutinya dengan penuh sukacita. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati semua kegiatan dan sermon yang akan kami laksanakan di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada hari Sabtu kemarin pada tanggal 31 Juli 2021, acara partupolan dari salah seorang anggota Naposebulung kami, yakni Thalia Miranda Ginting, putri dari Amang Felix Dermawan Ginting, dan juga Inang Sri Rezeki Borir Ditongan, boleh berjalan dengan baik, dan pemberkatan yang direncanakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang.
Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik dan semua keluarganya penuh dengan sukacita. Bapa, kami juga bersukacita ya Tuhan dengan bertambahnya anggota jemaat baru di gereja kami ini ya Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami mohon berkat Tuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi jemaat kami yang baru, boleh beribadah bersama dengan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kesatuan bagi kami di dalam memelihara kesatuan roh. Kami turut bersukacita atas ulang tahun 21 jemaat Tuhan dan juga 5 keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang berulang tahun dan juga keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah bagi jemaat kami dan juga senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera. Kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat kami yang pada saat ini mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di dalam pemulihan di rumah. Kami berdoa kepada saudara kami Imansyah Huta Suhud yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, pada anak kami Esther Hasibuan yang dirawat di Rumah Sakit Maya pada Tangerang, dan juga kami berdoa untuk semua jemaat kami yang sedang dalam pemulihan di rumah. Kami berdoa untuk Amang Herjon Purba, kemudian kami berdoa juga untuk Amang Sintua Esanop Hasibuan, Nyonya Marta Tiurlena Batubara Siregar, Saudara Bobi Marpaung, Nyonya Yanti Ritonga Gultom, anak kami Timothy Simbolon, Bapak Toman Batubara, Nyonya Paina Huta Suhud Simanjuntak, Bapak Orlando Huta Suhud, Bapak Christian Huta Galung, Nyonya Dartini Ritonga Pane, Bapak Maralo Silaen, Amang Sintua JH Siregar, Saudari Farida Asini Rohana Siregar, Nyonya Tiur Maida Siahaan Siregar, dan juga Saudara Saat Marpaung. Dan mungkin masih ada jemaat kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, namun kami tidak menyebutkan namanya. Pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat yang sakit. Tuhan juga yang memberkati para medis dan juga keluarga yang merawat, serta mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Amang dan Inang kami pendeta dan juga majelis serta jemaat kami yang sudah sembuh dari sakitnya. Kami bersukacita karena Amang Pendeta Ramli Hutapea dan Inang Pendeta Veronica Marpaung sudah berada di Jakarta dalam keadaan sehat dan boleh kembali melayani jemaat Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, namun kami juga turut prihatin dengan apa yang dialami sebagian jemaat Tuhan yang masih terdampak dari pandemi ini ya Tuhan, di mana banyak jemaat Tuhan yang mengalami sakit, menurun penghasilan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Kami turut berduka cita ya Bapa atas meninggalnya Saudara Antoni Immanuel Olwan Pane pada hari Minggu yang lalu. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan sejati kepada keluarga yang tinggalkan, khususnya kepada Anggi kami yang kami kasihi, Christina dan Deborah Borupane yang kehilangan abang yang mereka kasihi. Bapa, kami juga berdoa untuk semua pejabat pemerintah negara kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam melaksanakan tugas agar mereka semua boleh melakukan tugas pelayanan atas pertolongan Tuhan. Berkati juga semua pendeta dan pelayanan di GKPA ya Tuhan,
Dimanapun berada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan juga menjauhkan segala pencobaan, dan juga senantiasa memberikan sukacita bagi semua pelayan Tuhan, agar melayani dengan penuh sukacita. Akhirnya kami memohon kepadamu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di Perlagutan ini. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang diambil dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Amin. Saat memberikan persembahan kantong pertama dan kedua, kita bernyanyi dari NKB 126 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik yang berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah Kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Shalom Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan shalom buat Naposo Bulung GKPA Penjernihan. Hari ini adalah hari khusus di mana kita bersama-sama beribadah dalam acara Parheheon Naposo Bulung. Karena itu ada satu pantun bagi Naposo Bulung. Begini pantunnya: jalan-jalan ke pasar Senin, beli eceran aqua galon. Buat kamu Naposo Bulung GKPA Penjernihan, kami ucapkan selamat Parheheon. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dan yang merupakan temanya adalah berusaha memelihara kesatuan roh. Berusaha memelihara kesatuan roh. Kita percaya bahwa gereja dipanggil untuk membawa damai bagi dunia. Tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak konflik yang terjadi di gereja-gereja. Dan tidak jarang konflik itu berujung pada perpecahan. Anehnya, bukan tidak ada orang-orang pintar di dalamnya yang bisa menyatukan gereja tersebut. Melainkan karena banyak orang terlalu pintar, sehingga muncul persoalan yang berujung pada perpecahan. Bukan firman Tuhan kurang keras untuk menegur, melainkan karena orang-orangnya memiliki karakter yang lebih keras. Sehingga gurudok. Apa itu gurudok? Harus apa kataku? Harus apa yang ku mau? Karena aku yang lebih tahu. Kondisi gereja yang kacau seperti inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terjadi dalam jemaat yang sedang dilayaninya. Dan salah satu gereja yang mempunyai potensi timbulnya perpecahan adalah jemaat yang ada di Efesus. Memang dalam surat Efesus tidak terlihat indikasi adanya perpecahan pada saat itu. Tetapi dalam perkembangannya ternyata konflik ini muncul sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan melalui Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1-7. Apa dikatakan di sana? Inti dari firman Tuhan itu disampaikan bahwa aku telah mencela engkau, kata Tuhan Yesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dan bertobatlah. Jemaat di Efesus pada masa pelayanan Rasul Paulus terdiri dari orang kaya dan juga ada orang miskin tentunya. Terdiri dari kaum Yahudi juga non-Yahudi. Terdiri dari pria dan juga wanita. Terdiri dari para tuan dan juga para budak. Artinya semua itu adalah perbedaan. Jangankan menyatukan yang Yahudi dengan non-Yahudi. Untuk menyatukan pria dan wanita terkadang juga ribet. Kenapa demikian? Mungkin dalam persekutuan-persekutuan pernah terjadi. Khususnya untuk Naposo Bulung. Yang Naposo Bulung perempuan maunya memiliki seragam warna pink. Contohnya. Tetapi Naposo Bulung laki-laki maunya seragam hitam. Karena kemauan yang berbeda itu bisa jadi terjadi perdebatan. Merbada. Bisa ngambek. Bisa-bisa nggak mau ikut PA. Padahal apa susahnya membuat baju hitam dengan list pink? Contohnya ya. Atau membuat seragam pink dengan list hitam. Pasti juga akan cantik kalau dipakai
seragam untuk kor di gereja. Artinya menyatukan selera antara yang satu dengan yang lain itu tidak mudah. Maka satu sama lain harus saling menerima. Seperti pada umumnya di mana ada perbedaan, di sana ada pergesekan. Salah satu permasalahan yang disebutkan Rasul Paulus dalam tulisannya adalah perihal kesatuan. Karena itu Rasul Paulus memerintahkan mereka untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Karena itu telah ada umat percaya, kita telah diikat bersama oleh satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan dan satu iman, satu baptisan dan satu Allah dan Bapa dari semuanya. Tuhan telah mengikat kita dalam satu kebersamaan. Nah, di satu sisi jemaat di Efesus memiliki semangat untuk melayani, tetapi persoalannya adalah dalam menangani sebuah permasalahan ada yang tidak berdasarkan nilai-nilai kekristenan. Emosi, mau main hakim sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik yang berdampak pada perpecahan jemaat, Rasul Paulus menekankan hidup untuk memelihara kesatuan roh. Bapak Ibu, amang inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap hidup dalam memelihara kesatuan roh? Yang pertama, dikatakan dalam firman Tuhan ini, jemaat harus terus-menerus berpadanan dengan panggilan Tuhan. Terus-menerus berpadanan dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bagi semua orang pada prinsipnya sama, yaitu kita dikuduskan dan dijadikan anggota kerajaan Allah. Sehingga kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hal ini bisa kita contoh dari kehidupan Rasul Paulus sebelum dan sesudah dia bertobat. Sebelum Rasul Paulus bertobat, dia kerap kali melakukan kejahatan, tindakan kekerasan, penganiayaan, membunuh manusia. Dia melawan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tetapi begitu dia bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ada perubahan total dalam kehidupannya. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, maka dasar kehidupannya kini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana firman Tuhan yang dituliskan dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup berpadanan dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai life. Ini merupakan kata yang unik yang berarti sebagai warga negara. Hendaklah engkau hidup sesuai dengan seorang warga negara. Jadi kata hidup di sini berhubungan dengan kewarganegaraan. Setelah dipanggil dari warga dunia menjadi warga kerajaan Allah, maka kita yang dipanggil Kristus harus hidup selayaknya warga kerajaan Allah, di mana hidup kita harus menciptakan kedamaian, di mana hidup kita harus menjadi pemersatu, di mana hidup kita harus menjadi teladan, menjadi pemberita Injil melalui sikap kita, perbuatan kita, dan perkataan kita sehari-hari. Dan ini wajib hukumnya. Maka semua napuso bulung GKPA penjernihan secara khusus harus hidup selalu berpadanan dengan panggilan Tuhan. Sudahkah hal itu engkau terapkan dalam kehidupanmu tiap-tiap hari? Ketika engkau berbuat, ketika engkau bersikap, ketika engkau melakukan segala sesuatu, engkau mengingat bahwa engkau berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana, yang belum mengenal Tuhan.
Karena engkau telah dipanggil dan dikuduskan oleh Allah, maka harus ada perbedaan antara engkau dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jangan ikuti kemauan dunia seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Mereka tidak ada kemauan untuk berubah dari kehidupannya yang jahat. Mereka selalu menuruti keinginan daging mereka, kehendak dunia ini. Maka tidak jarang kita lihat di luar sana, muda-mudi, baik orang Kristen maupun yang tidak Kristen, bersekutu bersama dalam apa? Hura-hura. Minum-minum, terlibat dalam narkoba, menjadi terbentuk sosok pemberontak, melawan orang tua, membenci sesama. Hidup yang seperti itu jelas bukan berpadanan, tetapi berlawanan dengan panggilan. Karena itu firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah wujud dari panggilan yang sesungguhnya. Memikirkan apa yang pantas dikatakan, yang pantas dilakukan, yang pantas diperbuat sebagai warga kerajaan Allah. Yang tidak pantas disingkirkan, yang pantas ditingkatkan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui teladan hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memelihara kesatuan roh? Setelah yang pertama hidup berpadanan dengan Injil, maka yang kedua hidup dalam kesatuan dan persatuan. Ayat 3 sampai ayat 6. Satu roh bukan berarti tidak ada perbedaan. Latar belakang pasti berbeda. Karakter pasti juga berbeda-beda. Sifat dan kebiasaan juga pasti berbeda-beda. Artinya kita tetap ada perbedaan. Secara khusus untuk Naposobulung, data terakhir jumlah Naposobulung ada sebanyak 135 orang. Yang aktif ikut beribadah sekitar 107 orang. Dan yang kurang aktif sekitar 25 orang. Mungkin ada alasan tertentu kenapa bisa demikian. Tapi walaupun demikian, amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus secara khusus untuk Naposobulung, dalam perbedaan itu tetap ada kesatuan. Kesatuannya di mana? Yaitu panggilan Tuhan. Kalau ada Naposobulung pada saat ini yang kurang rajin beribadah, mari, karena kita sudah dipanggil, kembalilah pada panggilan itu. Ikuti kehendak Tuhan. Kalau dulu alasannya malas ke gereja karena jauh, ataupun tidak ada teman, sekarang Tuhan sudah mempermudah kita. Dengan adanya corona, tanpa harus ke gereja bisa beribadah dari rumah dengan Zoom. Kita bisa beribadah dalam waktu kapan saja dari rumah. Bisa melakukan ibadah dalam situasi apapun yang kita alami dari rumah. Apalagi kalau Naposobulung dalam mengikuti ibadah seringnya kita lihat suka tutup video begitu ya. Kalau tidak mau dilihat orang lain, tutup video. Tidak masalah. Yang penting engkau serius mengikuti ibadah dari rumah. Karena yang terpenting adalah bagaimana sikap hatimu datang menghadap Tuhan. Kalau engkau tutup video, lalu engkau makan sambil makan beribadah, temanmu tidak melihat. Orang lain tidak melihat. Tetapi Tuhan melihat. Walaupun demikian, amang inang dan saudara-saudari Naposobulung, dengan jumlah Naposobulung GKPA penjernihan sedemikian banyak, tetap terdiri dari mama papa yang berbeda, pendidikan yang berbeda-beda, pekerjaan berbeda-beda, bahkan kemauan yang berbeda-beda, akan tetapi dalam perbedaan itu ada tujuan yang sama, ada prinsip yang sama, dan ada pemahaman yang sama, ada pencapaian yang sama. Itulah kesatuan roh. Maka Naposobulung sering bernyanyi, satukanlah
hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Supaya apa? Supaya bisa bergandengan tangan sebagai warga kerajaan Allah. Ini adalah merupakan suatu pujian untuk memiliki komitmen tetap satu di dalam Tuhan dalam berbagai perbedaan. Kesatuan roh akan menghasilkan ketekunan. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kesatuan itu bagaikan kor yang terdiri dari beberapa suara. Ada di sana suara sopran, alto, mezzo-sopran, atau tenor, bariton, dan bass. Ketika dipadukan pasti akan menghasilkan nada yang indah. Itu berarti bahwa kesatuan ternyata menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Menghasilkan keharmonisan yang pasti itu juga akan menghasilkan keindahan yang luar biasa. Coba kalau seseorang bernyanyi dengan suara dua saja, pasti agak aneh. Kami puji dengan riang. Lalu suara duanya, Dikau Allah yang benar. Hasilnya pasti kedengarannya fals begitu. Tidak lengkap, tidak enak, tidak bisa dinikmati. Maka perlu ada teman. Suara satu dipadukan dengan suara dua. Dan suara dua juga dipadukan dengan suara tiga. Pasti akan menghasilkan hal yang luar biasa. Demikian kita dalam persekutuan ini. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang kurang pandai. Maka yang bernyanyi dengan keras suara. Yang kurang pandai agak pelankan suara. Supaya apa? Supaya jangan nanti udah salah kuat pula begitu ya. Jadi tetapi keharmonisan itu akan muncul. Kalau kita perhatikan, Amang Inang sering persekutuan perempuan GKPA Pencernihan melakukan kor melalui semule gitu ya. Kesatuan suara itu jadi harmonis kedengaran, baik yang pandai atau tidak, tetapi kalau sudah satu menjadi harmonis. Kenapa? Karena dilakukan dengan kasih, dengan cinta akan sesama. Karena itu mari berjalan bersama dengan perbedaan yang ada, tetapi harus dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan yang kekal. Engkau boleh kaya, engkau boleh pandai, engkau boleh berpendidikan tinggi, engkau boleh memiliki jabatan, engkau boleh sukses, engkau boleh mendapat segala sesuatu yang ada di dunia. Yang tidak boleh engkau lakukan adalah jangan jadi tinggi hati. Rasul Paulus mengatakan dalam firman Tuhan ini, di ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Karena bagaimanapun ancaman kesombongan muncul ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah berhasil. Dan itu bukan hal yang aneh lagi. Mengapa? Karena sering terjadi. Yang aneh adalah sudah tidak sukses, sudah menderita, sombong pula. Dan ingat bahwa kesombongan itu tidak laku, baik di dunia apalagi di dalam kerajaan sorga. Orang sombong tidak laku dalam kerajaan sorga, maka jangan sombong. Apapun yang engkau terima dari Tuhan, kesuksesan dan pencapaian-pencapaian lain, ucapkanlah syukur, tetap rendah hati, karena kita tidak tahu hari-hari ini sekejap bisa lenyap. Maka rendah hatilah. Kemudian hendaklah engkau lemah lembut. Seorang ahli bahasa Yunani bernama Finn mengatakan bahwa kelemah lembutan dalam Alkitab merupakan suatu sikap di hadapan Allah. Ketika menerima perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan dan kita tidak menolak atau melawannya. Artinya Amang Inang, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, enak atau tidak enak kita rasakan, berusahalah untuk menerima apa yang telah Tuhan putuskan atas kehidupan kita. Supaya kita tetap merasakan kebaikan dan tidak menolak keputusan Allah bagi kita. Selanjutnya Finn mengatakan kelemah lembutan yang diperlihatkan Tuhan dan diberikan kepada orang-orang percaya ini adalah hasil dari kuasa. Lihat Yesus lemah lembut karena dia memiliki sumber daya tak terbatas dari Allah yang dapat dipergunakannya. Sebaliknya
Jika ada orang atau ajaran agama yang kasar dan menghalalkan kekerasan, hal itu justru menunjukkan bahwa tidak ada kuasa dari Allah yang dipercayainya. Sehingga perlu mempergunakan kekuatan dan kuasa diri sendiri melalui teror mental dan sosial. Ternyata kelemah lembutan Amang Inang adalah karya kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Supaya kita mampu menahan diri, muncul sebagai pendamai, bukan perusuh. Maka napa sebulung, jangan gampang merajuk. Jangan gampang marah. Jangan gampang keluar dari grup. Kenapa? Karena kita dipanggil bukan untuk menjadi anak gampangan, melainkan anak-anak yang tangguh, melawan ketidakbenaran dan mempertahankan kebenaran. Bersikaplah lemah lembut. Lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Belajarlah menerima kritikan orang lain, belajar menerima teguran orang lain, belajar memperlakukan orang lain dengan baik, dengan sikap lemah lembut. Maka dengan demikian kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan melakukan sikap kelemah lembutan, kita telah menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu juga yang Tuhan Yesus lakukan terhadap kejahatan manusia, maka terjadilah pengampunan. Persekutuan yang tanpa kelemah lembutan, pasti akan terjadi konflik yang berujung pada ketidakharmonisan, bahkan perpecahan. Tetapi persekutuan yang didasari dengan kelemah lembutan pasti akan bertumbuh dan semakin maju. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, kesatuan roh terwujud jika dalam persekutuan ada kesabaran. Amang Inang dan Napa Sobulung yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Molo saro dihalak si pirok di dokon, pabahat cobar, poti mangan. Artinya banyak-banyaklah menahan diri. Jangan terlalu nafsu kali, tahan emosi dan tahan amarahmu. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Artinya itu perbuatan yang tidak disenangi oleh orang lain. Artinya bahwa itu adalah sesuatu yang dihindari. Maka belajarlah untuk tetap sabar. Apapun yang datang kepada hidup kita, pengalaman apapun yang kita sedang alami pada saat ini, tetaplah sabar menjalani kehidupan. Kemudian kesatuan roh akan terwujud jika hidup saling membantu. Tentu membantu adalah sikap yang mulia. Membantu merupakan wujud kita peduli terhadap sesama. Membantu dalam hal apa? Baik itu dalam hal menolong kesusahan orang lain, kesulitan orang. Oleh karena faktor ekonomi, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Membantu mereka yang sedang sakit dalam doa dan juga dalam dana. Membantu mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka. Dan membantu mereka yang haus akan kebenaran. Karena itu mari kita satukan perbedaan kita untuk saling melengkapi sehingga menjadi nada yang indah bagi Tuhan. Di ayat 16 Rasul Paulus mengatakan bahwa anggota tubuh yang terikat dalam kesatuan itu akan tersusun rapi. Sesuatu yang tersusun rapi itu akan tampak indah. Keindahan tersebutlah yang menjadi daya tarik jemaat mula-mula pada saat itu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi tergerak, tertarik untuk bergabung bersekutu dengan mereka. Sekali lagi mari kita bangun kesatuan, ingat bahwa kita satu tubuh. Kita adalah satu keluarga yang dipersatukan untuk satu tujuan. Bahwa satu roh. Kita semua mempunyai roh yang menjadi sumber kekuatan. Kita satu pengharapan. Kita menantikan masa depan yang sama. Kita satu Tuhan. Karena kita mempercayai pemegang kendali yang sama dalam kehidupan kita. Satu iman.
kita semua mempercayai pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Dan satu baptisan, kita semua mempunyai identitas tunggal. Dan satu Allah dan satu Bapa, kita semua berbagi sumber eksistensi yang sama. Demikian hendaknya Poso Bulung GKPA Penjernihan, kaum Bapak, persekutuan perempuan GKPA Penjernihan, persekutuan lansia, persekutuan Lydia, PS Gloria. Mari, jangan jadikan perbedaan untuk memisahkan dan menggolong-golongkan. Tetapi baiklah kita memelihara kesatuan roh dalam kehidupan ini. Karena kita dipanggil dengan tujuan yang sama, dengan pencapaian yang sama, dengan pengharapan yang sama, kehidupan yang sama dalam kerajaan kekal kelak di sorga. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi selamat Parheheon, Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari kita sambut dengan pujian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk saling memelihara kesatuan roh di dalam Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah memanggil kami dari tempat yang berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan, yaitu untuk memperoleh keselamatan dan tinggal bersama dengan Bapa kelak dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan GKPA Penjernihan. Taruhlah hati dalam kehidupan kami untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk saling memperhatikan. Dan jauhkanlah dari kehidupan kami sikap sombong diri. Tetapi biarlah kami terus memandang kepada Tuhan, supaya kami terus melakukan hanya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami mencerminkan bahwa kami adalah umat yang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadikan kami berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat parheheon bagi saudara-saudari Napo Sebulung GKPA Penjernihan. Tetaplah bangun kesatuan roh. Tuhan pasti akan memberkati. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan. Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Horas, horas, horas.